Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, hari Minggu, ibadah online GBI Cahaya Mulia 2, tanggal 21 November 2021. Mari kita berdoa sehati. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia kami bisa kumpul bersama, ibadah bersama-sama, mendengarkan sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, dan kami diselamatkan. Seisi keluarga diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, shalom. Pada hari ini kita akan yel-yel dulu sebelum mendengar sebagian firman Tuhan. Siap? 1, 2, 3. Saya antusias. Saya excellent, saya semangat. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema mendidik anak. Dengan tema mendidik anak, ya. Dan ayat masnya kita akan ambil dari Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi di sini dikatakan didiklah mereka, yang dimaksud mereka adalah anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Yang akan kita bahas ke satu, anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Ya, yang kedua, mendidik anak secara benar. Mendidik anak secara yang benar, ya. Nah, kita semua ingin anaknya sukses dan berhasil, ya. Tidak ada seorang pun yang ingin anaknya gagal, ya. Semua mau sukses, berhasil, jadi orang katanya, ya. Nah, tetapi kita lihat, ya, begitu banyak yang tantangan kehidupan kita, ya. Mari kita akan lihat yang pertama adalah anak yang tidak sesuai harapan orang tua, di mana anaknya malas, anaknya bandel, ngomel terus, nuntut terus, tidak mengucap syukur, ya, selalu melawan orang tua, bahkan mencaci maki orang tua, selalu bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, ya, dan kerjaannya sebenarnya bukan kerjaan, ya, pemalasan. Jadi tidak belajar, ya, dapat nilai jelek, tidak naik kelas, males-malesan, ya, pergaulan yang tidak baik, ya, bahkan pemborosan, ya, sangat menuntut uang, minta yang banyak, ya, untuk foya-foya, semuanya yang negatif, emosinya negatif, ya, karakternya buruk, ya, sangat memalukan, ya, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, bahkan berkelahi, ya, menfitnah, dan banyak hal yang bahkan ada yang mencuri, ya, itu semuanya tidak sesuai dengan harapan kita, ya, atau manja yang berlebihan, ya. Nah, pertengkaran, ya, keributan terus-menerus setiap hari, ya. Yang bawaannya panas, tidak enak, tidak nyaman kalau dia hadir, ya, jadi batu sandungan, bumerang, ya. Dan itulah yang banyak terjadi, bahkan kita tahu ada yang kecanduan rokok, kecanduan minuman, ya, kecanduan game, ya, itu semua hal-hal yang buruk, ya, yang berbuat kejahatan, berbuat dosa, ya. Mari kita sebagai orang tua, orang yang percaya, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mendidik, mengajar, ya, menasehati anak kita, ya. Jadi kita jangan juga dikatakan
jadi batu sandungan untuk anak kita. Jadi anak jangan sampai marah. Nah, mari kita akan lihat yang kedua ya, mendidik anak secara benar. Mendidik anak secara yang benar ya. Dan kita jelas ditugaskan oleh Tuhan untuk mendidik anak kita terus-menerus ya, jangan sampai kita lalai tidak mendidik anak, karena apa yang kita tabur, kita akan tuai di kemudian hari. Ya, jadi apa yang kita ajarkan ya sejak dini, ya khususnya anak dari lahir sampai 5 tahun, ya itu paling baik waktunya untuk mengajar ya, sejak dini mengajar. Dan dia anaknya sedang polos, jadi kita didik mereka dengan benar sesuai firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sudah ajar mereka di kemudian hari jadi orang yang sukses dan berhasil ya. Kita tahu anak-anak mudah diatur, mudah diajar waktu dia masih kanak-kanak, dan banyak dia bertanya, antusias mau tahu, dan kita beri contoh yang bagus, yang baik. Jadi bukan sebaliknya ya, beri contoh, beri teladan yang baik untuk anak kita sehingga hasilnya pun akan baik ya. Jadi kasih contoh, karakter, sifat, tutur kata, gaya hidup kita, kebiasaan kita, semua yang baik, mengajari dia firman Tuhan, ajak dia doa, ajak dia ke gereja ya, memuji memuliakan Tuhan, itu semua diajarkan ya, terus menerus siang dan malam, itu luar biasa ya. Jadi mereka sudah akan kuat dalam iman ya, dan mereka sudah terbiasa untuk berdoa, ikut berdoa ya, baca firman demikian ya, kalau sudah bisa membaca ya. Nah, mari kita akan lihat apa saja yang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita ya, untuk supaya anak kita sukses dan berhasil, yang kita harus didik dengan benar dan baik ya. Jadi pertama, kita harus mampu mengatur, mengarahkan anak ya. Apa yang kita lakukan, yang akan dicontoh sama anak, kita lakukan terbaik sehingga dia mencontohkan yang bagus ya. Demikian juga emosi kita, karakter kita, sifat kita, tutur kata kita, bahasa yang kita pakai, yang baik atau yang negatif. Kalau yang baik, anak akan juga terima yang baik. Amin. Jadi kita harus melatih anak kita sejak dini emosinya ya. Ya, emosinya kita terus latih dia sehingga dia akan ke dewasa, dia udah tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dikatakan tidak ya. Itu pertimbangannya. Jadi pertimbangannya mereka akan baik ya. Jadi dia akan memilih dan memilah dan banyak berdoa, tanya kepada Tuhan. Jadi anak ini akan menghasilkan anak yang unggulan ya. Kemampuan menyaring emosi kita, hal yang negatif, yang positif, dia akan tahu ya. Jadi dia akan mampu menghadapi masalah problem dalam kehidupan kita karena sejak dini sudah diajarkan bagaimana cara hidup, bagaimana mengolah emosi ya. Jadi kalau emosi anak kita bahkan sering dengar orang tua bilang sudah kewalahan, sudah tidak sanggup, tidak mampu, anaknya terlalu bandel, tidak bisa diatur, tidak bisa diurus ya. Banyak orang tua kadang langsung pakai nasihat, pakai ayat firman, dipaksa. Kadang itu tidak masuk. Kenapa demikian? Karena harus diperbaiki dulu hubungan ya, komunikasinya, kasihnya, perhatiannya ke anak. Itu jembatan yang bagus, yang baik, yang harus kita bina, kita betulkan dulu. Baru nanti kalau kita memberi
nasihat ini itu bisa akan masuk, beri pandangan ya itu akan masuk. Tapi yang utama adalah kita harus pakai kasih yang sesuai Tuhan Yesus ajarkan. Kita mengasihi, kita ucapkan kata-kata positif kepada anak-anak kita. Ya, papa atau mama sayang kamu, ya kamu oke, lebih rajin lagi berjuang. Pasti kamu bisa, kamu anak pinter gitu ya. Apalagi kalau dia misalnya sudah mengerjakan sesuatu yang baik, yang positif. Ya, misalnya yang sederhana, membereskan buku. Kita puji dia, lihat tuh anak papa atau anak mama, pinter, rajin tuh, bisa membereskan buku dengan rapih, teratur, bagus gitu. Nah, anak ini akan langsung menangkap dan seumur hidup dia akan rapi, bagus, dan kalau ujian bagus, puji, wah, anak pinter, nilai bagus ya. Dan dia akan dipacu makin rajin lagi. Amin. Jadi hal-hal yang demikian dengan cara hubungan komunikasi yang baik dengan memeluk, mengasihi, apalagi anaknya masih kecil, kita banyak peluk, banyak ajak jalan-jalan, ya pergi main bersama, ya tanya masalah keluhan apa, problem apa yang kamu hadapi hari ini, ya ajak dia bicara, ya bikinlah satu list, ya list apa yang kamu masalah hari ini, oh ini. Ya, kalau dia belum bisa, kita bantu catat. Kira-kira solusinya, jalan keluarnya bagaimana? Ya, dia diajar, dilatih untuk dia bisa jalan keluarnya. Kalau belum bisa, ya kita bimbing dulu. Kita kasih tahu, oh kalau masalah gini, mesti gini. Kamu lakukan, praktekkan ya. Kita suruh dia bikin ya nilai 0 sampai 10 ya. Nah, kalau misalnya dia suka marah-marah, kita catat hari ini kamu marah gini-gini, kamu kira-kira nilai berapa? Misalnya dia tulis 6. Oke, besok harus lebih bagus ya. Nah, besok kalau dia lebih bagus, tanya nilainya berapa. Terus demikian. Jadi setiap hari makin bagus, makin baik anak itu. Ya, jadi kita harus ada waktu ya, perhatikan, luangkan waktu untuk anak ya. Minimal 15 menit setiap hari ya. Setiap hari. Jadi bukan dengan caci, maki, ngomel, marah bisa menyelesaikan persoalan atau bahkan kata-kata yang negatif ya. Itu makin anak menjauh dari kita ya, takut kepada kita ya, tapi tidak keluar dari masalah problem yang dihadapi. Tapi marilah kita mulai dengan ajaran firman Tuhan, penuh kasih, penuh perhatian, ya, ucapkan yang positif, yang membangun, yang menyemangati, ya itu akan jauh mendapatkan hal yang positif dalam kehidupan anak. Akan berubah ya anak-anak itu. Lalu terikat dengan game, ya terikat dengan game ya, dia sekolahnya, pelajarannya nilainya jelek, dipanggil guru, dikasih tahu bahwa nilainya jelek, di sekolahan anaknya ngantuk, tidur aja ya, dan dapat nilai jelek ya. Nah, ternyata kita selidiki dia ternyata main game ya, kecanduan game. Bagaimana kita mengatasinya ya? Kita yang balik lagi seperti yang tadi ya. Ajak dia komunikasi, beri perhatian, ajak jalan-jalan ya, mungkin keluar makan ya, hiburan. Nah, sudah selesai, tetap pelajaran harus dikerjakan. Jadi tujuannya mengalihkan perhatiannya. Jadi ajaklah dia olahraga ya. Apa kesenangan dia olahraganya, apa berenang, apa main catur, ya, yang lain-lain, semua olahraga itu bagus ya. Atau hobi dia apa? Ya, dia ternyata hobi main piano, main gitar. Arahkanlah ya.
ke hal-hal yang positif ya, banyak kegiatan yang positif ya. Jadi kita atur waktu untuk bermain, waktu untuk belajar, dan kita bantu dia jadwalkan ya, dan kita terlibat ya. Kita harus ada waktu ya, dan ajak dia berdoa. Beritakan firman Tuhan, waktu sudah komunikasi dengan baik, pasti dia rindu kehidupan yang rohani yang terus-menerus. Dia akan mau mendengar kita cerita firman Tuhan. Dia senang sekali dengan cerita-cerita yang kita akan sampaikan ya. Jadi marilah kita mulai start ya, luangkan waktu untuk anak kesayangan kita. Amin. Ya, ingat sejak dini ya kita memperhatikan ya, kita mulai membentuk dia jadi orang yang akan sukses dan berhasil. Ya, tidak ada kegagalan. Kita harus berpikir positif, iman yang mantap. Kita pasti bisa. Ya, kita pasti mampu. Di mana anak titipan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus lakukan yang terbaik ya. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, demikian juga perintah dari Tuhan. Mendidik anak dengan benar dan baik kita lakukan, didik dengan benar dan baik. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Pasti Tuhan tolong kita, mampukan kita ya, karena kita sudah dibekali dengan pengetahuan ya, dengan firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan kepada anak, di mana firman Tuhan di Ulangan 6 dikatakan bahwa kita harus mendidik, membawa anak ini kepada Tuhan, memberitakan firman Tuhan siang dan malam, dimanapun tempatnya. Waktu kita berdiri, waktu kita duduk, waktu kita pergi, mungkin di perjalanan, di mobil, kita beritakan firman Tuhan yang penuh kuasa. Karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua, menusuk jantung si iblis. Si iblis dikalahkan, kita keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Ya, kita jangan bimbang, jangan ragu, jangan kecewa dan keadaan situasi melihat anak kita. Ya, tetapi mulailah berpikir positif. Tuhan kita lebih besar dari masalah anak kita yang kita sedang hadapi, yang anak kita sedang gumulkan. Ya. Jadi baik sekali kita harus mengingatkan bahwa nak, papa mama memberitahu kamu untuk belajar, untuk sekolah yang baik. Ada tujuannya, bukan untuk papa, bukan untuk mama, tetapi untuk kamu sendiri, untuk masa depan kamu, kehidupan kamu. Kamu persiapkan sekarang dengan benar dan baik. Nanti kamu sudah lulus sekolah, kamu jadi businessman atau jadi karyawan yang terbaik, ya, di antara yang terbaik. Jadi kehidupan kamu terjamin. Kita orang tua ya akan makin lama makin berumur, makin tua ya, dan nanti kamu harus berjuang hidup mandiri ya. Tanamkanlah bahwa ada tanggung jawab ya, bahwa anak-anak mempersiapkan diri sejak dini untuk kehidupan mereka di masa akan datang. Beritahu juga bahwa nanti juga kamu ada anak, ada keluarga, ya didiklah keluarga dengan benar dan mereka akan sadar. Oh iya ya, jadi itu yang mereka akan taati, akan lakukan. Dia akan sadar bahwa dia akan juga jadi orang tua ya. Jadi kita yang sudah ngalami, kita bisa bagikan pengalaman kita kepada anak-anak kita. Jadi kita jangan selalu kecewa. Jadi namanya juga anak-anak. Banyak yang tidak tahu ya, kita beri tahu dengan sabar ya, dengan sungguh-sungguh sampai mereka mengerti dan bisa sukses dan berhasil ya. Nah, apabila anak-anak curhat kepada kita sejak dini,
kita harus perhatikan, jangan acuh, jangan selalu bilang, pokoknya kamu harus begini, pokoknya kamu harus begitu, dan tidak diberi jawaban. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Kita harus memberi keterangan. Kalau bahayanya kamu lakukan ini, konsekuensinya adalah ini. Dan kalau kamu lakukan yang baik, yang benar, dan akan kamu menuai hasil yang baik. Nah itu kita ajarkan kepada mereka. Waktu mereka curhat, ada masalah, problem yang mereka hadapi, baik di sekolahan, apa dibully atau yang lain semua ya, kita beri pengarahan, kita beri dia kekuatan, kita dorong, kita beri nasihat yang benar, yang baik ya. Kalau kita komunikasi dengan anak, anak akan mencari kita terus. Kalau anak tidak mencari kita, tidak pernah curhat kepada kita, tidak mau bicara sama kita, anaknya cembetut saja, diam diri terus di kamar, kita harus satu tanda tanya besar, ada masalah di anak ini ya. Jadi kalau anak dekat kepada kita, kita jangan usir anak kita. Ya, papa sedang sibuk, mama sedang sibuk. Padahal tidak sibuk ya, itu harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kita beri nasihat, lakukan ini, tapi kita melanggar apa yang kita sudah beri aturan atau beri nasihat kepada anak. Itu tidak benar, tidak baik ya. Anak diam, mungkin anaknya diam, tapi dia pikir, kok papa begitu kasih nasihat begini, tapi dilanggar sama papa sendiri. Nah itulah ya, harus kita komitmen, mau sukses, mau berhasil, ya kita harus bersikap benar ya. Dan kalau misalnya anaknya kita kewalahan, betul-betul sudah lakukan yang tadi berapa poin, nah kita perlu mungkin ke konselor ya, untuk ke pakarnya, ke yang ahlinya ya, supaya mendapatkan pembimbingan, pembinaan, supaya tahu cara jalan keluarnya, aturannya bagaimana ya. Mereka yang sudah mempelajari wadah yang bagus, yang baik sudah dapat, kita bawa mereka anak-anak ke sana ya, kita untuk mendapatkan bimbingan yang benar dan baik ya, supaya ada perubahan, kebaikan untuk anak itu dan untuk kita juga ya. Jadi penting kita lakukan itu ya, jembatan yang harus kita buat supaya bisa tercapai, bisa ada jalannya, aksesnya ke sana. Jadi harus ada komunikasi yang baik ya, bangun jembatan ya yang baik supaya berhasil. Ada amin. Ya, kalau jembatannya sudah baik, hubungan sudah baik, yang lainnya semua akan mengikuti. Amin. Ya, jadi kalau anak sudah mulai remaja ya agak sulit ya. Jadi kalau kita kasih nasihat ini itu, mereka sebenarnya sudah tahu semua itu ya. Jadi marilah kita banyak berdoa ya, penuh kasih, sehingga segala sesuatunya akan tercelikan, ada pencerahan ya, ada jalan keluar ya. Situasi akan berubah, home sweet home ya. Jadi walaupun kita tahu ada gap antara anak-anak kita dengan kita ya, tetapi kita janganlah males belajar. Waktu kita belajar, waktu kita menggali terus-menerus ya, oh ternyata banyak kesalahan yang kita lakukan, harus kita perbaiki. Oh jalan keluarnya ternyata begini ya, kita perlu menggali terus. Kita seumur hidup kita harus terus belajar ya, memperbaiki diri dan jadi berkat untuk keluarga, untuk orang lain, untuk sekitar kita. Jadi marilah kita mulai start dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi jangan harap dulu orang lain berubah, tapi berubahlah
diri kita sendiri dulu. Ya, pasti sudah kita belajar, kita tahu takut akan Tuhan, baca firman Tuhan, baca Amsal, ada di Amsal hikmat yang luar biasa ya, tanya Tuhan ya, dan otomatis waktu kita banyak bergaul akrab sama Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, kita yakin dan percaya semuanya akan baik, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ya, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi marilah kita mulai start memperbaiki emosi kita, emosi anak, karakter kita, sifat kita, tutur kata kita, tingkah laku kita ya, selalu berbuat yang baik, yang benar, tidak berbuat kejahatan, jangan menyimpang dari firman Tuhan. Amin. Jadi marilah kita ya, atau anak kita pertama bisa menerima masa lalu. Jadi tidak ada akar pahit ya, menerima Tuhan Yesus adalah kasih ya. Selalu anak bisa konsultasi dengan orang tua ya. Kalau ada masalah, tulis masalahnya apa dan kita diskusikan ya, kita beri yang terbaik. Kalau kita marah, benci, ngomel, tariklah napas pelan-pelan, buang pelan-pelan ya, amin, sehingga kita bisa keluar dari masalah. Tidak salah mengambil keputusan ya. Dan kalau anak yang benar yang tadi, berilah pujian ya. Ya. Nah, dan tadi main dengan anak ya. Berilah anak rasa aman ya. Ya, ajaklah selalu mulai segala sesuatu dengan doa. Amin. 1 Petrus 3 ayat 8 dikatakan harus pakai kasih ya, ini penting. Kita harus pakai kasih ya. Kasih yang sungguh-sungguh yang supaya Tuhan sungguh berkenan kepada kita, percaya Tuhan bekerja ya. Dan kita apabila ternyata waktu anak keluhan, kita bisa kasih tahu, oh keluhannya, masalahnya, problemnya ini, kamu perbaiki ya. Nah itu ya yang tadi kita bahas. Ya, ajarlah anak untuk menjaga pikirannya ya, emosinya, tutur katanya ya. Ajak anak untuk takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan, menghormat pada Tuhan, hidup kudus, suci, benar di hadapan Tuhan, yaitu mutlak ya. Nah, pikirannya dijaga, hatinya dijaga, selalu kewaspada, emosi dijaga, bertindak bijaksana ya. Anaknya juga mentaati orang tua ya, ajar kedisiplinan yang seperti tadi, ajar kasih ya, menolong anak ya. Anak bisa menolong teman-temannya ya. Ya, anak untuk mengendalikan nafsu mereka ya, menjaga perkataan yang seperti tadi yang disampaikan, tutur kata jangan yang negatif ya. Dan selalu diajarkan mereka merampungkan pekerjaan yang mereka harus selesaikan. Amin. Kita pasti dia berhasil ya. Dan demikian juga yang tadi pemborosan harus menjaga atau mengatasi keuangan, sejak dini diajarkan untuk menabung ya. Jadi ya, yang terakhir, janganlah berbuat kejahatan, ya, ada dosa ya. Jadi ya, hiduplah penuh dengan Roh Kudus, didiklah, nasihatlah mereka dengan ajaran firman Tuhan ya. Jadi kita harus menjadi teladan yang seperti yang tadi kita ajarkan. Nah, baik ya, karena waktu kita cukup, di mana kita tadi sudah belajar bahwa hari ini kita belajar mendidik
anak ya. Efesus 6 ayat 4 ya. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang kita telah bahas, anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Yang kedua, mendidik anak secara benar. Ya, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia kami sudah mendengar belajar kebenaran firman Tuhan. Biar jadi pelaku firman Tuhan, anak-anak kita takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat dosa. Roh Kudus Tuhan tolong mampukan orang tua untuk mendidik anak dengan benar dan baik, dan anak berubah jadi yang terbaik di antara terbaik, sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita doa berkat. Diberkatilah usaha kami, diberkati kehidupan kami, diberkati anak-anak kami, diberkati pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu kembali. Haleluya. Amin.